Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Faradila. Dan di sini saya bersama teman saya yaitu Siti Faihamad Sarahmasari. Di sini kami akan membagikan sedikit informasi terkait trauma and stressor related disorder, di mana yang menjadi salah satu bagiannya adalah PTSD atau post traumatic stress disorder, atau yang kita kenal dengan gangguan stres pasca trauma. Nah, apa sih PTSD itu? PTSD merupakan reaksi non-adaptif yang berkepanjangan, berlangsung selama 1-6 bulan pasca terjadinya peristiwa traumatis. Nah, PTSD ini menunjukkan simptom serupa dengan ASD atau Acute Stress Disorder. Nah, simptom dari PTSD itu bertahan hingga beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade. Simptom dari PTSD itu, yang pertama yaitu seperti mengalami peristiwa traumatis, penghindaran terhadap stimuli trauma, kecemasan, depresi, menyalahkan diri sendiri, berpikiran negatif tentang diri sendiri dan orang lain, dan menarik diri dari lingkungan dan minatnya. Kriteria diagnosis berdasarkan PPDGJ DSM-5 adalah yang pertama, adanya paparan kematian aktual atau terancam, cedera serius, atau kekerasan seksual. Yang kedua, ada kehadiran satu atau lebih dari gejala intrusi yang berlangsung dengan peristiwa traumatis. Yang ketiga, ada penghindaran persisten terhadap rangsangan yang terkait dengan peristiwa traumatis. Yang keempat, perubahan negatif dalam kognisi dan suasana hati yang terkait dalam peristiwa traumatis. Yang kelima, perubahan yang ditandai dalam gairah dan reaktivitas yang terkait dengan peristiwa. Yang keenam, durasi gangguan kriteria 2, 3, 4, dan 5 lebih dari 1 bulan. Yang ketujuh, gangguan menyebabkan penderitaan atau gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya. Yang ke-8, dan tidak kalah penting, adalah gangguan ini tidak disebabkan oleh efek fisiologis suatu zat, misalnya obat-obatan, alkohol, atau kondisi medis lainnya. Nah, kriteria diagnosis tersebut dapat diiringi dengan dua hal. Yang pertama, simptom disosiatif atau ekspresi tertunda. Simptom disosiatif ada dua hal, yaitu depersonalization sama derealization. Depersonalization ini pengalaman merasa terlepas dari diri sendiri, yaitu seolah-olah dapat melihat diri sendiri karena telah terlepas. Kalau derealization adalah pengalaman ketidaknyataan lingkungan, jadi dunia sekitar dialami sebagai tidak nyata, mimpi, atau bahkan terdistorsi. Oke, berikutnya kita masuk ke etiologi dari PTSD. Nah, etiologi dari PTSD itu yang utama adalah adanya trauma. Nah, tidak semua orang yang terpapar trauma dapat mengembangkan PTSD. Nah, ada beberapa faktor yang terlibat dalam pengembangan trauma tersebut, yaitu adanya faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor sosial. Nah, pada faktor biologis, itu adanya pengaruh genetik tertentu dalam perkembangan PTSD. Nah, gen berkontribusi pada simptom kecemasan. Nah, seseorang dengan kembar identik atau monozigotik memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengembangkan PTSD dibanding dengan kembar tidak identik atau dizigotik. Lalu pada faktor sosial, penelitian terkait faktor sosial memfokuskan pada dua hal, yaitu sifat trauma dan tingkat paparan individu terhadapnya, serta tersedianya dukungan sosial pasca trauma. Trauma yang dialami lebih intens, mengancam jiwa dan melibatkan paparan yang lebih besar. Ada beberapa intervensi yang dapat digunakan untuk mengatasi PTSD. Yang pertama adalah Housing and Education Interventions, yaitu intervensi di mana melakukan pemberian housing, shelter, dan edukasi. Lalu ada pharmacotherapy, yaitu pemberian intervensi melalui obat preskripsi. Lalu ada non atau partially trauma psychotherapies, yaitu terapi tidak melalui pendekatan trauma, dan trauma focused psychotherapies, yaitu terapi melalui pendekatan terhadap trauma itu sendiri.
Nah, housing education interventions dan pharmacotherapy bisa berupa untuk housing education interventions, yaitu berupa perawatan residensial, bisa berupa psikoedukasi atau pemberian informasi terkait trauma, lalu bisa berupa intervensi life skill dengan memberikan cara-cara untuk memanajemenkan keuangan, makanan, serta self-care, atau bisa berupa mindfulness. Untuk pharmacotherapy sendiri, bisa dengan pemberian obat sentralin, prazosin, mirtazapin, paroxetin, fluoxetine, dan venlafaxine. Nah, miligram obat tersebut tergantung dari preskripsi yang diberikan oleh psikiater. Ini adalah beberapa pilihan terapi yang tidak melalui pendekatan trauma, dan ini adalah beberapa terapi melalui pendekatan trauma itu sendiri. Dari intervensi yang tersedia, berikut adalah intervensi terpopuler yang dipakai, yaitu EMDR dan TFCBT. EMDR dilakukan dengan pertama-tama melakukan persiapan teknik pengendalian diri dan keterikatan, lalu penilaian dan identifikasi ingatan trauma. Yang ketiga ada desensitisasi, yaitu bisa melalui stimulasi bilateral atau pemindaian tubuh. Dan yang keempat adanya implementasi teknik pengendalian diri. TFCBT sendiri dibagi menjadi dua, ada teknik perilaku dan teknik kognitif. Teknik perilaku dengan melakukan exposure atau paparan. Dan untuk teknik kognitif sendiri yaitu dengan melakukan restrukturisasi kognitif. Baik, ini merupakan referensi yang kita gunakan untuk beberapa informasi yang telah kami sampaikan sebelumnya. Baik, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan terkait PTSD. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.